Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama praktikum pemrograman berorientasi objek. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperlihatkan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama 4 pertemuan nanti. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang kelas dan objek. Kemudian pertemuan kedua Java Inheritance, pertemuan ketiga Java Polymorphism, keempat Java Abstraction, dan Java Encapsulation. Jadi ini nanti materi yang kita akan bahas selama 4 pertemuan. Baik, langsung saja saya masuk ke materi pertama, kelas dan objek. Object oriented merupakan metodologi atau paradigma untuk membuat program menggunakan kelas dan objek. Adapun konsepnya yaitu objek, class, inheritance, polymorphism, abstraction, dan yang terakhir adalah encapsulation. Adapun pemrograman yang sudah menggunakan paradigma object oriented yaitu Java, C#, C++, PHP, Python, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama itu adalah objek. Objek merupakan entitas yang memiliki state dan behavior. State artinya properti yang dimiliki oleh objek tersebut, atau yang kita kenal dengan istilah variabel. Kemudian behavior adalah metode yang dimiliki oleh sebuah objek. Objek dibuat sebagai instance dari kelas. Jadi objek ini terbentuk dari sebuah kelas. Sebuah objek memiliki alamat memori dan mengambil beberapa space pada memori. Objek dapat berkomunikasi dengan objek lainnya, artinya objek yang satu dan objek yang lain nanti bisa melakukan pertukaran data. Jadi objek dalam pemrograman berorientasi objek ini mirip dengan objek yang ada di dunia nyata, seperti misalkan meja, kipas, keyboard, motor, dan pulpen. Jadi semua objek ini memiliki state dan behavior. State-nya adalah properti yang dimiliki, misalkan meja ini memiliki warna coklat, memiliki 4 kaki, dan lain sebagainya. Kemudian behavior-nya apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Misalkan motor ini dapat dikendarai, dapat menyalakan lampunya, dan seterusnya. State dan behavior pada sebuah objek ini diterjemahkan sebagai variabel dan metode. Inilah yang membedakan antara pemrograman berorientasi objek dan yang tidak berorientasi objek. Misalkan bahasa pemrograman C tidak object oriented. Makanya pada tipe struct di C itu tidak bisa kita masukkan metode. Yang kita bisa masukkan metode nanti di bahasa pemrograman C++ yang sudah menggunakan object oriented programming. Asal dari bahasa Java ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi untuk kode program Java ini mirip dengan C++ karena memang dibuat menggunakan C++. Kita lanjut ke kelas. Kelas merupakan logical entity. Jadi dia tidak memerlukan space, ya. Kemudian bisa juga disebut sebagai blueprint untuk membuat sebuah objek. Jadi kalau dimisalkan di dunia nyata, kelas ini seperti blueprintnya, ya. Jadi kalau misalkan sebuah rumah itu pasti ada desainnya. Desainnya itu merupakan kelasnya. Rumahnya itu sendiri merupakan objeknya. Jadi objek ini dihasilkan dari sebuah kelas. Ini mirip nanti kalau kita mendefinisikan variabel. Jadi untuk mendefinisikan variabel, tulis dulu apa nama tipe datanya, kemudian apa nama variabelnya. Ketika kita ingin mendefinisikan sebuah objek, jadi tulis dulu nama kelasnya, kemudian apa nama objeknya. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut inheritance. Inheritance merupakan penurunan sifat atau pewarisan. Jadi ini juga termasuk ke dalam object oriented programming. Objek yang memperoleh semua properti dan behavior dari induk kelasnya digunakan untuk mencapai yang namanya polymorphism.
Jadi sebuah kelas nanti dapat menurunkan sifatnya pada kelas yang lain dengan cara kelas turunannya ini harus mengextend atau mengimplement dari kelas parentnya. Jadi apapun properti atau metode yang dimiliki oleh parent akan dimiliki juga oleh anaknya. Seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan inheritance, penurunan sifat. Polimorfisme. Konsep polimorfisme yakni sebuah pekerjaan atau aksi yang dapat dikerjakan dengan cara yang berbeda-beda, menggunakan metode overloading dan metode overriding untuk pengaplikasiannya. Jadi polimorfisme artinya ini banyak bentuk. Jadi misalkan seperti ilustrasi yang ada di samping, setiap hewan ini disuruh untuk bersuara. Semua perintahnya sama, yaitu untuk bersuara, tapi nanti hasilnya pasti berbeda-beda. Suara untuk bebek beda, suara untuk anjing beda, suara untuk kucing berbeda. Itu yang namanya polimorfisme di Java. Jadi nanti bisa kita mendefinisikan sebuah metode walaupun nama metodenya sama, tapi nanti bisa menghasilkan output yang berbeda-beda. Seperti itu. Abstraction, ya, ini menyembunyikan detail dan fungsionalitas dari sebuah kelas, dapat diperoleh dengan menggunakan abstract class atau interface. Jadi kelas ada dua macam, ada yang sifatnya abstrak dan ada yang tidak abstrak. Kelas yang abstrak nanti ini bisa menyimpan metode yang abstrak. Nah, kemudian ada lagi yang namanya interface. Interface khusus hanya untuk menyimpan metode abstrak saja, tidak bisa menyimpan metode yang biasa. Beda dengan abstrak kelas. Abstrak kelas selain menyimpan abstrak metode bisa juga menyimpan metode yang tidak abstrak. Apa itu metode yang abstrak? Metode abstrak adalah metode yang hanya mendefinisikan namanya saja tanpa mendefinisikan apa yang akan dilakukan atau isi dari metode tersebut. Abstraction nanti juga pasti melibatkan yang namanya inheritance, ya. Jadi ini perbedaan antara abstract class dan interface. Jadi nanti kita bisa pilih salah satunya, apakah menggunakan abstract class atau interface. Perbedaan pertama, abstract class dapat memiliki abstrak dan non-abstrak method, sedangkan interface hanya memperbolehkan abstrak method. Kemudian variabelnya ini bersifat final. Dimulai dengan Java versi 8 dapat memiliki static method. Abstract class tidak support multiple inheritance. Jadi satu kelas tidak boleh memiliki dua parent class yang berbeda. Tapi di interface ini support untuk multiple inheritance. Artinya dua interface bisa menurunkan satu interface, atau lebih dari dua interface menurunkan ke satu interface. Abstract class can have a final, non-final. Jadi semua jenis-jenis variabel ini dapat dimiliki oleh abstract class. Untuk interface hanya bisa memiliki variabel yang sifatnya final dan static, ya. Final artinya dia nilainya tidak bisa diubah atau konstanta. Static artinya tidak perlu membuatkan objeknya, langsung mengakses saja membernya. Kemudian abstract class can provide implementation of, dan seterusnya. Lanjut saja. Enkapsulasi pembungkusan kode program menjadi sebuah unit. Dapat membuat kelas read only atau write only. Artinya nanti member-member yang ada pada kelas tersebut sifatnya nanti bisa read only, artinya hanya bisa diakses saja atau bisa diganti isinya saja, atau write only. Ini nanti berhubungan dengan access modifier yang ada pada pemrograman berorientasi objek. Kemudian kita bisa melakukan pengontrolan terhadap data, menyembunyikan data, mudah untuk diimplementasikan untuk unit testing. Jadi encapsulation erat nanti hubungannya dengan access modifier, ya. Untuk access modifiernya karena berkaitan erat dengan enkapsulasi,
Ada 4 macam: private, default, protected, dan public. Private artinya member tersebut hanya bisa diakses dalam kelasnya. Default ini bisa diakses dalam kelas, bisa juga diakses dari luar kelas, akan tetapi tidak bisa diakses jika dia sudah keluar dari package-nya. Kemudian protected bisa diakses dari dalam kelas dan turunan kelasnya. Beda tadi dengan private, hanya bisa diakses dari dalam kelas, tapi kalau ada turunan kelasnya itu tidak bisa diakses juga. Yang bisa diakses oleh kelas dan turunannya adalah protected. Kemudian public ini bisa semua, bisa dari dalam kelas, bisa dari luar kelas, bisa dari turunannya, kemudian bisa juga dari luar package-nya. Kemudian ini Java Naming Convention, jadi kebiasaan penulisan kode pada pemrograman Java. Jadi ketika kita menuliskan kelas itu biasanya selalu diawali dengan huruf kapital atau yang dikenal dengan Studly Caps, tidak menggunakan akronim dan berupa kata benda. Kemudian interface diawali dengan huruf kapital, jadi kelas interface ini penulisannya sama, selalu diawali dengan huruf kapital. Untuk metode variabel ini sama, diawali dengan huruf kecil atau disebut dengan camel case ya. Jadi kalau terdiri dari 2 suku kata, dia tidak menggunakan underscore tapi mengganti suku kata huruf pertama dari suku kata keduanya itu menjadi huruf kapital seperti ini. Begitu juga dengan variabel. Jadi penamaan metode ini sama dengan penamaan variabel, diawali dengan huruf kecil. Untuk konstanta semuanya huruf kapital. Jika terdiri dari 2 suku kata diberikan underscore sebagai pemisah katanya. Kemudian package, nama package-nya semuanya huruf kecil. Baik, kita lanjut ke materi intinya, objek dan kelas. Kelas merupakan blueprint untuk menghasilkan sebuah objek. Objek memiliki state, behavior, dan identity. Jadi state ini property atau yang disebut dengan variabel ya. Jadi variabel-variabel yang ada pada sebuah objek itu yang namanya state. Kemudian behavior ini adalah metode-metode yang dimiliki oleh objek tersebut. Kemudian identity ini pembeda antara objek satu dan objek yang lainnya. Ini levelnya untuk identity berada pada JVM. Jadi JVM nanti yang mengidentifikasikan bahwa objek ini berbeda dengan objek yang satunya. Kelas pada Java terdiri dari field, method, constructor, kelas, dan interface bercabang. Jadi dalam kelas bisa juga terdapat kelas yang lain, artinya nested class. Sintaks untuk mendeklarasikan sebuah kelas seperti ini. Baik, langsung saja saya contohkan pada editor NetBeans. Untuk membuat project baru, klik menu File, New Project. Untuk kategorinya pilih Java with N. Jadi Maven, Gradle, dan N ini merupakan build tools yang ada pada Java. Kita pilih yang N ini karena merupakan build tools yang paling lama di antara ketiganya. Yang sering sekarang dipakai, yang trending sekarang itu Maven atau Gradle ya. Untuk Android Studio itu build toolsnya secara default adalah Gradle. Baik, kita akan gunakan N karena ini merupakan build tools yang paling lama. Pilih Java Application, kemudian tuliskan apa nama projectnya, misalkan namanya Praktikum 1. Di sini ada kolom create main class. Jadi main classnya ini adalah kelas yang akan pertama kali dijalankan pada saat projectnya di running ya. Klik finish. Jadi dapat dilihat di sini terbentuk file praktikum1.java. Karena nama filenya praktikum1.java, maka nama kelasnya juga praktikum1 ya. Dalam kelas praktikum1 ini sudah terdapat metode main. Jadi metode main adalah metode yang akan pertama kali dijalankan pada saat kita running kelas praktikum1 ini ya. Jadi ini juga merupakan sebuah kelas, tapi kelasnya tidak ada, kelas ini belum ada belum ada property atau variabel, hanya ada behaviornya yaitu metode main ya.
Jadi misalkan saya akan membuat kelas yang baru. Jadi kita bisa membuat kelas, beberapa kelas dalam sebuah file Java dengan syarat kelas tersebut akses modifiernya tidak boleh public ya. Karena ketika kita mendefinisikan akses modifiernya public, maka nama kelasnya harus sama dengan nama filenya ya. Misalkan saya definisikan sebuah kelas baru namanya kelas persegi panjang. Dalam kelas persegi panjang terdapat dua variabel atau dua properti, yaitu panjang dan lebar ya. Saya kasih tipe data integer, panjang nama variabelnya P, untuk lebar nama variabelnya L. Nah, ini yang merupakan properti ya, yang dimiliki oleh sebuah kelas. Jadi variabel-variabel yang dimiliki oleh sebuah kelas adalah properti. Kemudian behavior adalah metode. Jadi misalkan dalam kelas persegi panjang terdapat metode untuk menghitung luas dan menghitung keliling. Untuk mendefinisikan sebuah metode sama dengan pemrograman C++, jadi tulis dulu return type-nya. Jadi untuk menghitung luas itu rumusnya panjang kali lebar, otomatis kita tahu bahwa return type-nya juga itu adalah int, karena kita definisikan juga di sini panjang dan lebarnya adalah int. Oke, hitung luas. Yang dikembalikan saat menghitung luas adalah return P kali L. Untuk keliling kita kasih int juga. Dia mereturn 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Oke. Jadi untuk mendeklarasikan sebuah kelas seperti ini ya. Kelasnya terdiri dari property dan behavior. Tapi tidak wajib juga dalam pembuatan sebuah kelas harus ada variabel dan harus ada metode ya. Jadi tidak ada ketentuan sebuah kelas itu harus memiliki properti atau metode ya. Tidak ada ketentuan harus memiliki keduanya. Baik, kita lanjut. Untuk membuat objek dari kelas menggunakan keyword new, kemudian ikuti dengan nama kelasnya tanda kurung buka, kemudian jika ada parameter diberikan parameter, kemudian tanda kurung tutup titik koma. Keyword new untuk mengalokasikan alamat memori pada runtime. Jadi misalkan objek persegi panjang ingin kita buat dari kelas persegi panjang ini. Nah, misalkan objeknya kita buat pada main method praktikum 1. Cara membuat objeknya, kita tuliskan dulu nama kelasnya persegi panjang, kemudian tuliskan apa nama objeknya, misalkan pp. Jadi ini mirip dengan pendeklarasian sebuah variabel ya. Ini kita misalkan ini tipe datanya dan ini nama variabelnya. Jadi seperti itu kita mendefinisikan sebuah objek. Kemudian kita buat objek barunya new persegi panjang, kemudian tanda kurung. Di sini kita akan berikan parameter ketika misalkan konstruktor dari kelas persegi panjang sudah kita buat. Nanti kita akan bahas tentang konstruktor. Untuk pengaksesan member-member yang ada pada dalam kelas persegi panjang, member P, L, hitung luas, dan hitung keliling, itu bisa melalui 3 cara. Bisa melalui reference-nya, bisa melalui metode, atau bisa juga kita akses melalui konstruktor. Pengaksesan melalui reference, method, dan konstruktor ini kita bisa gunakan, kita bisa sesuaikan dengan akses modifier yang dimiliki oleh member tersebut ya. Jadi kalau misalkan seperti ini membernya, akses modifiernya kalau seperti ini adalah default ya. Jadi kalau kita tidak tuliskan public, private atau protected, itu nanti otomatis dia adalah default. Tadi default sudah saya jelaskan bahwa ketika sebuah variabel atau metode memiliki default modifier, itu bebas diakses dari luar kelasnya ya. Jadi walaupun dia di dalam kelas persegi panjang, bisa nanti diakses oleh kelas
praktikum 1. Dengan syarat dia masih dalam satu package. Jadi nama package-nya ini adalah praktikum 1 ya. Jadi untuk mengakses nilai P bisa langsung kita tuliskan pp. Jadi tulis dulu nama objeknya pp titik. Nah, kemudian apa member yang akan kita akses. Misalkan P. Untuk men-set nilainya langsung saja berikan tanda assignment sama dengan misalkan kita set nilai panjangnya 10, nilai lebarnya 4, jadi pp titik L sama dengan 4. Nah, ini pengaksesan P dan L nya berhasil melalui yang namanya reference atau secara langsung ya. Jadi pengaksesan melalui reference ini syaratnya harus public atau default. Kemudian langsung kita bisa tampilkan nilai luas dan kelilingnya. System out print line nilai luas sama dengan tuliskan dulu nama objeknya, kemudian diikuti dengan nama metodenya. Nah, seperti itu ya. Saya akan coba jalankan. Outputnya luas sama dengan 40 keliling 28 ya. Jadi ini contoh pengaksesan member yang ada pada kelas menggunakan reference. Saya akan contohkan pengaksesan menggunakan metode. Ketika kita ingin mengakses sebuah variabel melalui metode, biasanya variabelnya itu sudah memiliki akses modifier private atau protected ya. Jadi misalkan ini saya ganti akses modifiernya menjadi private, L nya juga saya ubah jadi private, otomatis ini sudah tidak bisa lagi P dan L nya diakses melalui reference secara langsung seperti ini ya. Ini muncul pesan error pada NetBeans karena sudah saya ganti akses modifier P dan L menjadi private. Jadi bagaimana caranya kita mengakses nilai P dan L ini melalui yang namanya method. Syarat metodenya ini harus dia public ya. Jadi untuk pengaksesan variabel pada sebuah kelas yang sifatnya private itu ada dua macam. Ada metode yang untuk men-set nilainya atau mengatur nilainya, dan ada juga metode untuk mengambil kembali nilainya. Biasanya metode yang untuk mengatur nilainya atau men-set nilainya itu diawali, nama metodenya itu diawali dengan kata set. Untuk mengambil nilainya diawali dengan kata get ya. Jadi kita buat sebuah metode yang akses modifiernya public, kemudian return type-nya void ya. Kemudian set nilai P. Jadi untuk metode yang set itu selalu kita berikan return type-nya void ya. Parameternya adalah nilai P-nya. Kemudian kita set nilai P yang dimasukkan ke dalam parameter nanti akan masuk ke dalam nilai P yang private ini ya, atau yang menjadi instance variable dari kelas persegi panjang. Caranya tuliskan this titik P sama dengan P ya. Jadi yang membedakan antara P ini dan P ini, P yang ini karena di depannya ada kata keyword this, ini menunjukkan bahwa P nya ini adalah variabel reference, bukan variabel yang menjadi parameter. Jadi this titik P artinya P yang di luar ini nilainya nanti akan disamakan dengan nilai P yang ada pada parameter. Kita lanjut buat untuk set L nya, public void L set L int L this titik L sama dengan L ya. Jadi kata di sini untuk merujuk ke instance-nya ya, instance variable atau instance metodenya nanti kalau kita mau rujuk juga. Jadi untuk men-set nilai panjang dan lebarnya bisa kita tuliskan pp titik set P 10 pp titik set L sama dengan 4 ya, seperti itu. Jadi ini sudah tidak error lagi. Untuk men-set nilai P nya pakai metode set P, men-set nilai L nya set L. Saya jalankan, outputnya sama dengan yang tadi. Contoh yang selanjutnya pengaksesan variabel melalui konstruktor ya.
Konstruktor merupakan metode yang pertama kali akan dieksekusi pada saat pembentukan objeknya. Jadi pada saat pertama kali objek terbentuk, maka yang akan pertama kali dieksekusi adalah semua instruksi-instruksi yang terdapat pada konstruktor dari kelas tersebut. Nah, kebetulan kelas yang kita buat ini belum ada konstruktornya. Jadi untuk menuliskan sebuah konstruktor diawali dengan access modifier public. Kemudian nama konstruktor harus sama dengan nama kelasnya. Kemudian diikuti dengan tanda kurung. Nah, jadi nanti semua yang ada dalam kurung kural buka dan kurung kural tutup ini adalah instruksi yang akan pertama kali dijalankan pada saat pembuatan objeknya. Bagaimana caranya kita mengakses nilai P dan L melalui konstruktor? Caranya buatkan parameter tersebut adalah variabel yang akan kita manipulasi. Ya, jadi di sini int P, kemudian ada juga int L. Jadi nanti semua variabel yang akan kita akses melalui konstruktor bisa dijadikan sebagai parameter. Kemudian tulis isi konstruktornya di titik P sama dengan P, di titik L sama dengan L. Ya. Nah, misalkan kita tidak menggunakan metode, saya hapus ulang untuk pengaksesan melalui metodenya. Nah, jadi ini error. Nah, untuk mengakses melalui konstruktor, di kelas yang mengakses itu langsung tulis saja di bagian konstruktornya untuk nilai panjang dan lebar. Jadi misalkan panjangnya 10, tulis saja langsung 10, lebarnya berapa? 4. Nah, 10,4. Jadi otomatis nilai 10 ini akan menjadi nilai panjang, 4 akan menjadi nilai lebar. Nah, penulisan seperti ini lebih singkat daripada yang tadi. Kita coba running, hasilnya sama ya. Jadi ini contoh pengaksesan member yang ada pada sebuah kelas menggunakan reference, menggunakan metode, dan menggunakan konstruktor. Kita lanjut ke slide-nya. Anonymous object. Jadi objek ini yang tidak memiliki reference, hanya satu kali pakai pada saat pembuatan objeknya. Anonymous object tidak bisa dipanggil kembali. Jadi anonymous object ini kita tidak perlu mendefinisikan nama objeknya ya. Jadi langsung kita buat, kita panggil saja konstruktornya kemudian mengerjakan sesuatu ya. Jadi misalkan saya buat lagi di sini kelas yang lain, misalkan nama kelasnya kelas coba. Kelas coba konstruktornya misalkan dia menampilkan pesan ya. Jadi ini konstruktornya untuk kelas coba. Dia tampilkan pesan objek coba berhasil dibuat. Ini saya hapus kembali. Nah, untuk membuat objek dari kelas coba bisa dituliskan coba, misalkan nama objeknya C sama dengan new coba ya. Nah, ini saya jalankan. Kalau saya jalankan otomatis langsung ini akan tereksekusi. Jadi nanti outputnya objek coba berhasil dibuat. Kita coba. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bukan anonymous object karena kita definisikan nama objeknya. Kalau anonymous object seperti ini, langsung saja dimulai dengan keyword new ya. Ini saya jalankan. Nah, ini tetap jalan dan akan menampilkan output yang sama. Jadi ini namanya anonymous object. Anonymous object hanya bisa dieksekusi satu kali dan tidak bisa dipanggil ulang ya. Baik, itu contoh dari anonymous object. Saya akan berikan contoh yang lain ya. Ini saya hapus kembali. Jadi yang saya contohkan ini silakan diikuti sebagai materi praktikumnya. Misalkan saya buat lagi kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa memiliki 3 member ya. Tiga member yang member tersebut adalah properti, misalkan stambook, nama, dan
angkatan ya. Stambuk nama dan angkatan ini tentunya ada tipe datanya, tipe data STB misalkan saya kasih string, nama juga string, angkatan misalkan int ya. Ketika kita mau mengakses STB nama dan angkatan ini bisa melalui reference ya, karena tidak ada akses modifiernya, otomatis ini akan menjadi default ya. Jadi bisa kita langsung tuliskan mahasiswa, misalkan nama objeknya MHS sama dengan new mahasiswa. Oke. Nah, untuk men-set stambuknya langsung tuliskan melalui reference secara langsung MHS.stb, karena STB ini sifatnya masih default, nama juga default, angkatan juga default. Nah, seperti itu. Untuk nama MHS titik nama. Untuk angkatan MHS titik angkatan. Nah, di sini sudah tidak pakai tanda petik lagi karena tipe angkatan adalah integer ya. Untuk menampilkan kembali bisa seperti itu juga. Nah, seperti ini. Ini saya coba running. Nah, ini berhasil. Ini pengaksesan melalui reference ya. Jadi misalkan sudah kita bungkus kodenya menggunakan access modifier private. Nah, ini tidak bisa lagi jalan ya, karena ini melalui reference. Syaratnya tadi reference harus default, tidak boleh private. Caranya bisa melalui metode set dan get ya. Jadi kita buat dulu metode setnya. Jadi public void set stb dalam kurung string stb, kemudian this titik stb sama dengan stb ya. Nah, ini metode untuk men-set nilai stb nya. Untuk mengambil kembali nilai stb nya public, karena di sini masih error ya. Public return type nya sama dengan tipe data dari stb, string juga get stb. Nah, di sini kita langsung return stb. Oke. Jadi untuk men-set stambuknya sudah tidak seperti ini lagi. Bisa kita tuliskan mhs titik set stb, stambuknya 30. Nah, seperti itu. Nah, untuk menampilkan kembali ini, karena ini sudah bukan reference lagi, bukan default atau public, makanya di sini kita ganti mhs titik get stb seperti itu ya. Jadi metode get stb fungsinya untuk mengambil nilai stb yang sifatnya private tadi. Syaratnya get stb harus dia public ya. Nah, lanjutkan untuk semua variabel yang lainnya. Nah, bagaimana jika di sini terdapat banyak sekali variabel? Nah, tidak mungkin kita tuliskan satu persatu ya. Makanya NetBeans menyediakan fasilitas untuk membuat metode set dan get ini secara otomatis. Jadi kita hanya perlu mendeklarasikan saja member private-nya. Jadi caranya untuk membuat set stb dan get stb, set nama, get nama, set angkatan, get angkatan secara otomatis. Kita klik kanan saja di sini. Kemudian insert code ya. Kemudian pilih setter. Kemudian centang semua, select all, generate. Nah, ini set stb, set nama, set angkatannya otomatis dibuatkan oleh NetBeans ya. Nah, sekarang kita buat getternya, sama caranya ya, insert code kemudian getter, select all, generate. Nah, ini get stb nya sudah terbentuk, get nama, get angkatan. Nah, begitu cara cepatnya. Nah, tapi kalau tidak ingin cara cepat, ingin menuliskan secara manual, tidak apa-apa, itu lebih bagus lagi sebagai pembelajaran ya. Jadi di sini mhs.get nama, ini mhs.get angkatan. Ini saya coba jalankan. Ini sudah jalannya. Nilainya nama 0, nilainya angkatan 0 karena kita belum set nama dan angkatannya. mhs.set nama
Hasan MAS titik set angkatan 2019. Nah, jadi outputnya seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau akses melalui konstruktor? Nah, bisa juga langsung secara otomatis, tidak perlu kita ketik secara manual. Klik kanan, kemudian insert code, pilih konstruktor ya. Select all, generate. Nah, ini sudah jadi konstruktornya ya. Jadi misalkan untuk setnya kita hilangkan, kita hanya menggunakan konstruktor saja. Nah, pasti ini error. Nah, jadi untuk men-set nilai stambuk, nama, sama angkatan bisa langsung di konstruktor parameter konstruktornya ya. Di sini kita tuliskan 130.2019 Hasan 2019. Nah, jadi ini pengaksesan melalui konstruktor ya. Jadi dia set nilainya, tapi untuk get-nya tetap kita buat karena kita mau panggil kembali. Nah, seperti ini outputnya ya. Jadi seperti itu untuk materi objek dan kelas. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di forum yang terdapat pada LMS. Terima kasih.